Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Rockpool dimanapun kalian berada. Salam kicau mania, salam jamtrok mania. Semoga sehat selalu sahabat Rockpool dimanapun kalian berada. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Like, share maupun komen. Terima kasih yang sudah berkomentar di kolom komentar saya, dan mohon maaf mana ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila mana ada sahabat Rockpool maupun sahabat jamtrok kicau mania yang meminta nomor WA ya. Pada intinya saya bukan tidak mau mengasih karena dikhawatirkannya saya tidak sempat balas karena sibuk kerja juga, sibuk merawat burung juga, artinya tidak sempat membalas. Artinya ada pemikiran yang mungkin salah ya. Intinya saya tidak mau bermaksud untuk tidak menanggapi atau membagikan nomor WA saya, karena intinya saya sibuk kerja juga. Dikhawatirkannya saya tidak sempat ngejawab ya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Rockpool ya di via WA ya. Jadi intinya nanti kalau misalkan ada pertanyaan, dan insya Allah kalau misalkan saya sempat jawab, saya jawab di video selanjutnya. Baik sahabat Rockpool, kali ini saya mau coba untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Rockpool kita ya, Nur Rashid 3797 ya. Dengan pertanyaannya, Mas, burung saya ketika digantang gembos terus, padahal dengan pola mandi yang rutin, dengan jangkrik yang satu-satu, apakah ketinggian birahi ataupun emang kekurangan stamina ya, lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi pertanyaan seperti ini ya sahabat Rockpool ya. Baik, untuk pembahasan burung cucak hijau ini dengan karakter yang mungkin istilahnya burung gembos ya. Artinya burung gembos itu mungkin karena burungnya terlalu hiper, staminanya tidak memadai, jadi burung itu ketika di pertengahan dia hilang jamtroknya, terus juga mungkin dia kecapean juga. Itu kalau misalkan dalam kondisi burung yang gembos, artinya gembos itu kehabisan stamina ya. Jadi gini ya Om Nur Rashid, pada intinya burung cucak hijau yang gembos itu kan karena kurang stamina. Untuk mengantisipasinya bisa juga dengan Om Nur Rashid ini bisa dengan cara diumbar ya. Artinya diumbar itu minimal bolak-balik lah. Kalau misalkan burungnya tidak mau terbang, istilahnya kita giring gitu ya, minimal 150 kali untuk staminanya biar ada gitu, lebih tepatnya seperti itu. Atau juga kita bisa dengan cara lain, artinya kita kasih dengan jangkrik yang gemuk ya, itunya yang berisi gitu. Jadi untuk staminanya biar ada. Untuk settingannya, lebih tepatnya settingannya itu menyesuaikan saja. Kalau ini misalkan karakternya karena burung gembos ya, artinya gembos itu kehabisan stamina, bisa juga dengan dibantu. Kan sekarang banyak tuh vitamin-vitamin untuk stamina agar burungnya bisa tampil dengan maksimal dengan stamina yang bagus gitu, istilahnya doping lah ya. Kan banyak di toko-toko burung atau kios-kios burung dengan penjualan stamina atau burung yang susah jamtrok, banyak vitamin-vitamin seperti itu. Jadi pada intinya burung yang gembos itu karena mempunyai karakter yang hipernya lebih tinggi gitu, tapi staminanya tidak memadai. Jadi pada dasarnya itu sebenarnya pola perawatan kesehariannya ya Om ya, artinya pola perawatan sehariannya itu yaitu tadi, gimana mungkin kita dengan pola jemur yang kita kencengin gitu, artinya biar staminanya semakin ke sana dia semakin ada. Itu kalau misalkan si burung ini emang bener-bener gembos karena staminanya nggak ada ya. Kalau misalkan burung cucak hijaunya si Om Nur Rashid ini, dia dengan keadaan mungkin ya, ini mungkin saya tidak berpatokan dalam satu karakter, mungkin si burung cucak hijau Om Nur Rashid ini ketika di pertengahan bisa jadi birahi. Artinya kan ada yang burung awal jamtrok enak, terus tiba-tiba pertengahan birahinya dia naik, ada yang galak itu, nakal ya istilahnya, nabrak sangkar, ada yang juga yang sampai ngejar ke bawah karena ketinggian birahi, bisa jadi seperti itu. Dan mungkin kalau misalkan PR-nya digembos, artinya PR-nya digembos itu staminanya habis, bisa diantisipasi ya itu tadi, mungkin dengan pola kesehariannya ditambahin pola jemurnya,
terus bisa juga dengan extra foodingnya. Dan untuk saya sarankan, untuk kalau misalkan burungnya si Om Nur Rasid ini emang karena gembos ya, artinya habis stamina, bisa juga dengan pisang yang tidak terlalu matang ya, artinya itu benar-benar membentuk stamina juga. Kalau pisang yang masih tidak terlalu matang, artinya masih putih gitu, itu staminanya bagus buat burung cucak hijau ya. Itu tadi dengan vitamin atau stamina, kan banyak di kios-kios burung yang menjual stamina buat burung agar staminanya ada. Dan untuk mengantisipasinya, diumbar yang rutin. Bila mana burungnya tidak mau terbang, bisa dengan digiring. Kalaupun itu si Om ini ada umbaran, kalaupun tidak ada umbaran, kita bisa antisipasi dengan sauna ya. Artinya sauna bisa mengantisipasi dengan burung basah, kodong kering, itu untuk menurunkan birahinya juga. Artinya bisa menurunkan birahinya mungkin karena ketinggian atau tidak stabil ya. Dan selanjutnya, kalau misalkan untuk tetap seperti ini karakternya, artinya tetap tidak berubah gitu setelah diumbar, terus pola perawatan hariannya dirubah tapi tetap seperti itu, tapi intinya PR-nya itu di stamina atau burungnya gembos. Bisa juga 2 jam atau bukan 2 jam, 3 sesi atau 4 sesi sebelum naik kita kasih air gula pasir. Jadi kita larutkan gula pasir, gula putih itu ke air, lalu kita kasihkan. Itu biasanya untuk menambah stamina. Jadi burung itu ada kan, karena burung ketika di lapang itu susah ya untuk makan pisang, lebih cenderung dia lebih suka makan extra fooding ya, karena nyautin lawan-lawannya, atau juga bisa dijauhkan terlebih dahulu agar burung itu tidak terlalu kehabisan stamina sebelum di atas di gantangan kan ya. Jadi pada intinya, kalau emang misalkan PR-nya stamina, yaitu tadi kita pola perawatannya bisa diumbar ataupun bisa dengan di sauna untuk staminanya biar dia ada ya. Atau juga yaitu tadi kan banyak di kios-kios penjual burung, kios burung yang menjual kayak produk-produk untuk stamina, cucak hijau yang susah jamprok atau yang susah gacor. Itu cari aja di kios burung yang mungkin menjual untuk stamina burung itu biar ada ketika di atas ya. Dan untuk mengantisipasinya, yaitu tadi bisa dengan, kalau misalkan burungnya sudah pernah dikasih kayak jamu kayak gitu, bisa dengan jamu menggunakan asam jawa dicampur sama gula jawa ya. Artinya kita campur gula jawa sama asam jawanya, lalu kita ambil airnya, kita kasih seukuran cukup leci. Itu bisa digunakan 3 sesi atau 4 sesi tergantung si karakter burungnya untuk minum itu ya. Jadi dia ada staminanya, karena kan burung cucak hijau kan suka banget sama yang manis-manis dan staminanya tetap ada gitu. Atau kalau misalkan belum pernah sama sekali menggunakan jamu-jamu seperti itu, usahakan yaitu tadi untuk mengantisipasinya 3 sesi atau 4 sesi sebelum naik kita kasih air campur sama gula putih atau gula pasir ya, lalu kita kasih. Biasanya kalau misalkan burungnya emang gembos PR-nya, mudah-mudahan dia tidak bakalan gembos, tapi itu dengan karakter burung yang gembos ya, artinya kehabisan stamina. Tapi kalau misalkan burung si Om ini dengan ya itu tadi, ada burung cucak hijau yang ketika awalnya enak gitu kan, pertengahan dia birahinya naik, lalu dia tiba-tiba langsung kayak down, jambul-jambulnya hilang. Itu bisa juga karena birahi, artinya ketika pertengahan dia ngalamin birahi. Kan ada burung cucak hijau di lapang ketika dengan awalan enak, ketika misalkan udah pertengahan ada yang sampai nabrak sangkar, ada yang sampai ngejar gitu, muter bawah, banyak. Jadi pada intinya si Om Nur Rasid ini pahami dulu penyebabnya karena apa. Kalau misalkan karena birahi, kan posisi si jangkriknya sudah dikurangi nih Om. Jadi saya sarankan coba kita raba lagi, kita jeli lagi penyebabnya karena apa. Kalau misalkan sudah tahu penyebabnya, yaitu tadi kalau misalkan kehabisan stamina atau gembos istilahnya, yaitu tadi bisa dengan pola umbar, atau kita kesehariannya kita coba sauna, tapi dengan sauna burung basah korodong kering. Burung basah korodong kering ini kan banyak manfaatnya ya.
bisa juga untuk menurunkan birahi, bisa juga untuk mengatasi didis ketika di lapangan, bisa juga untuk stamina, artinya ketika burungnya basah terus kita kerodong, kita sauna, itu bisa juga untuk menambah staminanya, tapi dengan catatan jangan setiap hari ya Om ya. Dikhawatirkannya kalau setiap hari burungnya makin rusak gitu. Jadi pada intinya yaitu tadi, kita perhatikan dulu karakter burungnya, penyebabnya karena apa, terus juga birahinya kadarnya seperti apa. Kan kayak kita di sini tidak tahu karakter si om burungnya, om ini kayak bagaimana gitu. Kalau misalkan burungnya ketika di lapang hiper, di pertengahan dia jambulnya hilang, terus ibaratnya turun lah istilahnya dari daya tarungnya dia, mungkin bisa juga karena gembos, mungkin juga bisa karena ketika pertengahan burung itu birahi. Banyak faktornya ya Om, karena mungkin burungnya terlalu capek karena nyautin ya. Pada intinya antisipasinya itu tadi, kita jauhkan dulu terlebih dahulu dari lawan-lawan lebih jauh. Nanti setelah itu dua sesi atau pokoknya kita kasih jarak lah 3 sesi atau 4 sesi sebelum naik, kita kasih gula putih sama air ya, dilarutkan dengan gula pasir. Kalau misalkan dia mau jamu, itu lebih bagus pakai itu asam jawa sama gula jawa ya, kita campur pakai air hangat, lalu kita ambil airnya, kita kasihkan, itu lebih bagus. Kalau misalkan dia belum pernah sama sekali, bisa juga dengan madu, di pisangnya kita olesin madu, itu juga bisa untuk stamina-nya dia biar ada gitu. Tapi lebih tepatnya ini hanya penunjang ya Om ya, lebih tepatnya kan untuk perawatan kesehariannya itu tadi, bisa diumbar, bisa di sauna. Kalaupun si Om ini tidak mempunyai umbaran, bisa juga dengan di sauna ya, atau enggak dengan pola jemur yang ditambah. Kalau ini PR-nya stamina ya Om ya, atau burungnya gembos ketika di lapangan. Tapi kalau misalkan burungnya ini PR-nya itu tadi, ketika di pertengahan birahinya naik, kita bagaimana mengantisipasinya. Mungkin bisa jadi sebelum berangkat dimandikan terlebih dahulu biar birahinya stabil artinya, atau bisa juga dimandi di lapangan. Kalau saya sarankan sih lebih tepatnya bagusnya mandi di lapangan, artinya mandi ini setiap hari pola mandinya. Nah misalkan setiap hari pola mandinya, ketika mau berangkat misalkan untuk hari Minggu, berarti otomatis dari Jumat, Sabtu kita tidak mandikan, pas hari Minggu kita mandikan di lapang. Itu untuk mengantisipasi burung yang pertengahan birahinya naik ya Om ya. Jadi pada lebih tepatnya yaitu tadi, sebenarnya kita lebih jadi lagi pahami karakternya, penyebabnya karena apa. Balik lagi, saya di sini tidak menggurui atau mengajari, hanya sedikit berbagi pengalaman ya. Artinya saya tidak menggurui, hanya berbagi pengalaman saja. Lebih tepatnya itu tadi, kalau misalkan PR-nya gembos, yaitu dengan pola perawatan yang saya terapkan, saya sarankan tadi, bisa dengan diumbar, terus bisa juga dengan pola jemur yang ditambah, atau bisa juga di sauna. Tapi kalau untuk karakter yang gembos, usahakan dengan pemberian ekstra pulihnya kayak jangkrik yang yang gemuk-gemuk gitu loh ya, yang gemuk. Terus bisa juga dengan pemberian doping atau vitamin untuk stamina. Di kios burung kan banyak tuh. Nah untuk pola kesehariannya kita menyesuaikan saja. Kalau misalkan emang dalam kondisi burung itu kehabisan stamina, tapi kalau misalkan burungnya di pertengahan dia naik emosinya atau dia naik birahinya, bisa jadi ya itu tadi, usahakan kita mandikan dulu sebelum berangkat, atau misalkan kita mandikan di lapang. Misalkan buat hari Minggu, kita dari hari Jumat, Sabtu, Minggu kita baru mandikan di lapang. Jadi dia biar mandi, badannya seger, biasanya burung pasti enak Om. Kalau misalkan burung itu emang dalam pertengahan birahinya atau emosinya dia naik, kalau lebih tepatnya sih birahi, biasanya dia pasti bakal daya tempurnya bakal turun gitu. Jadi pada dasarnya itu tadi ya Om ya, kita harus lebih teliti lagi, kita harus pahami lagi. Dan saya ulangi lagi, untuk misalkan burungnya gembos di lapangan, bisa juga dengan diumbar. Kalau misalkan burung itu diumbar tidak mau, ya otomatis kita giring gitu, minimal 150 kali sehari gitu kan ya, minimal, tergantung kemauan burungnya. Artinya kemauan burungnya kan, burung itu punya stamina masing-masing gitu. Terus mungkin kita giring untuk
pola umbarnya bisa juga seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Misalkan untuk hari Minggu otomatis dari hari Jumat tidak umbar. Kalau untuk diumbar ya, kalau si Om tidak mempunyai umbaran yang mungkin itu tadi, mungkin dengan pola jemur yang ditambah. Artinya ditambah itu mungkin hari ini setengah jam, besoknya lagi sejam, besoknya lagi, terus sampai benar-benar stamina-nya dia ada gitu. Karena burung cucak hijau itu mempunyai karakter dan watak masing-masing. Dan saya punya pengalaman ya, artinya ada burung cucak hijau saya, dia benar-benar senang banget yang namanya dijemur. Dari jam 7 sampai jam 12 siang pun dia tidak mangap. Itu mungkin si burung cucak hijau itu punya stamina yang bagus ya. Tapi pada intinya kita lebih teliti lagi karena setiap burung cucak hijau mempunyai karakter masing-masing. Kalau untuk misalkan burung gembos ya tadi untuk pola perawatannya bisa dengan vitamin doping atau vitamin lebih tepatnya di kios-kios burung kan banyak untuk stamina dan pemberian jangkrik yang gemuk-gemuk. Dan untuk pisangnya usahakan Pak kasih pisang yang masih putih gitu Om ya, jangan terlalu matang tidak juga terlalu mentah. Untuk dari mulai hari Jumat, Sabtu buat Minggu, syukur dari hari Kamis pisangnya yang seperti itu, staminanya ada Om. Dan kalau misalkan untuk mengantisipasi dengan tetap seperti itu, yaitu tadi bisa menggunakan gula Jawa sama asam Jawa, kita larutkan di air, kita ambil airnya, lalu kita kasihkan 3 sesi atau 4 sesi ataupun dari rumah pun tidak masalah. Tapi lebih tepatnya lebih bagus itu yaitu tadi beberapa sesi gitu. Kita kan punya punya timing ya, artinya punya waktu sekian sebelum naik nih burung kita kasih. Jadi ketika di atas dia tidak kehabisan tenaga. Kalaupun dia tidak biasa dengan dikasih jamu, yaitu tadi bisa dengan dioleskan madu di pisangnya atau juga air putih biasa kita campur sama gula pasir ya. Intinya untuk menahan staminanya. Dan untuk air putih biasanya jangan dicabut ya Om ya, tetap dikasih. Artinya dipisah gitu. Cukup yang biasa dipakai buat minum biasa harian sama campuran air putih sama gula pasir di seukuran cukup leci lah ya. Dan kalau untuk birahi yang ketika pertengahan naik, yaitu tadi mungkin kita bisa mandikan, tapi dengan jeda waktu yang misalkan buat hari Minggu, yaitu kita dari hari Kamis atau Jumat kita tidak mandikan. Jadi pas hari Minggu itu bisa dimandikan di lapang. Baik, itulah sedikit berbagi pengalaman, tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, sedikit berbagi tentang pengalaman perawatan burung cucak hijau ya. Jangan lupa subscribe, like, share maupun komen agar channel ini bisa berkembang. Salam jamprok, salam kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.